Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan lanjutkan pelajaran matematika kelas 7 di bab 3. Oke, silahkan dibuka buku tulisnya dan kalian harus menulis materi ini di buku tulis dan difoto dan dikirimkan ke Bapak. Oke. Di bab 3 ini kita belajar tentang apa yo? Bab 3. Aljabar ya, aljabar. Nanti kalian bisa baca sendiri tokoh-tokoh aljabar, terutama tokoh-tokoh aljabar di dunia Islam ya. Ada Ibnu Musa al-Khawarizmi dan lain-lain. Banyak ya tokoh-tokoh Islam. Kita masuk yang pertama, kita harus mengenal dan harus membedakan konstanta, koefisien dan variabel. Apa itu mereka? Gampangnya gini. Nah, ini salah satu termasuk persamaan ya. Persamaan kuadrat atau persamaan di dalam matematika aljabar. Nah, dari persamaan ini kita bedakan mana yang variabel ya, mana yang koefisien, mana yang konstanta. Variabel itu yang kayak gimana? Ada yang bisa tahu variabel itu yang kayak gimana? Variabel itu gampangnya gini. Yang selain angka gitu aja. Huruf-huruf, biasanya huruf-huruf ditandainya ya. Huruf-huruf yang selain angka. Oke, di persamaan ini berarti yang selain angka yang mana variabelnya? Ini ya, x kuadrat dan x. Berarti variabelnya apa? X kuadrat dan x, gitu ya. Kalau ini yang mana variabelnya? Sama ya, x kuadrat sama x ya. X kuadrat sama x. Yang ini mana lagi variabelnya? Sama x kuadrat dan x. Nanti kalian akan ketemu ada namanya misal 3x kuadrat tambah 2y. Berarti variabelnya apa? Tx kuadrat sama y gitu ya. Oke. Sekarang koefisien. Koefisien itu yang mana? Koefisien. Koefisien itu angka-angka yang menyertai variabel atau angka-angka yang nempel sama huruf gitu ya. Angka-angka yang nempel sama huruf. Berarti koefisiennya adalah yang mana ini? Berarti 4 ya. Terus apa lagi? 8. Nah, ingat, ini ada minusnya. Nah, berarti min 8 gitu. Jangan sampai kelewat. Kemudian yang ini mana? Koefisiennya. Koefisien x kuadrat mana? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada ini sebenarnya ada 1 gitu ya. Angka 1, cuma nggak akan ditulis. Berarti koefisiennya 1. Kemudian yang ini 2. Ada lagi 1. Yang ini 9. Gitu ya. Kalau yang ini koefisiennya apa? 3 dan 2. Ingat ya, ini ada tandanya. Jadi minus 8. Sekarang konstanta. Konstanta itu berarti yang nggak ada hurufnya. Atau namanya konstanta, namanya konstan. Nilainya itu pasti tetap. Segitu aja gitu ya. Segitu aja. Gampangnya angka-angka atau bilangan yang nggak ada hurufnya gitu aja. Berarti konstanta dari persamaan ini berapa? Ada minus 6 ya kan, di minus 6. Kemudian yang ini min 5, yang ini plus 3 ya, atau nggak usah ditulis persen juga apa-apa. Yang ini ada konstantanya? Nggak ada ya, karena semuanya ada variabelnya. Ini ada x kuadratnya, ini ada y-nya gitu ya. Bisa membedakan antara konstanta, koefisien, dan variabel. Lanjut, suku sejenis. Nah, suku sejenis itu yang variabelnya itu sama ya. Jadi ini ada 3x dan 2x, ada 4y dan 2y, 5xy dan 9xy, 4x kuadrat dan x kuadrat. Jadi kalau misalkan Bapak punya 2x kuadrat sama 2y kuadrat, ini tidak sejenis ya. Tidak sejenis. Kemudian ada 4xy sama 3x kuadrat y. Nah, ini tidak sejenis. Tidak sejenis ya, tidak sejenis karena beda variabelnya. Nah, kalau ini kan sama semua, sama-sama x, ini y, xy, x kuadrat, x kuadrat. Nah, ini namanya suku sejenis gitu ya. Lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu suku sejenis, maka kita bisa menyederhanakan persamaan. Wah, ini kayaknya panjang banget, Pak. Tidak panjang. Nah, bagaimana caranya? Yang ini dulu ya, kita bahas. Ini 8A dikurangi 5B dikurangi 8, 3A, 6B, 4A. Sekarang kita pilih-pilih dulu yang sejenis ya. Yang sejenis sama 8A yang mana? Berarti yang harus ada A-nya ya kan? Ini 8A
ya kan? Sama mana lagi yang ada A-nya? Ini kan 3A. Berarti kita susun dulu aja. 8A. Ini kan 3A-nya plus, berarti plus 3A, ya. Ada lagi yang sejenis? Nggak ada ya. Sekarang yang B. 5B. Ini kan 5B-nya ada minusnya. Tulis minus 5B. Oh, nggak kelihatan. Nih, 5B-nya, ya kan? 5B sama min 6B. Berarti min 5B dikurangi 6B, ya. Sejenis. Sekarang yang sejenis lain mana? Ini ya. Min 8 sama plus 4. Berarti min 8 ditambah 4. Nah, yang bisa ditambah atau dikurang itu yang sukunya sejenis. Ingat, yang bisa ditambah dan dikurang yang sukunya saja sejenis, ya. Berarti 8A tambah 3A. 8 tambah 3, 11. A-nya tetap gitu ya, kalau ditambah. Kemudian min 5B, min 6B. Bapak punya hutang 5 buah, hutang lagi 6 buah. Berarti hutangnya nambah kan? Hutang masih punya hutang 5, hutang lagi 6, 11B, ya. Kemudian ini yang sejenis selanjutnya, hutang 8 baru bayar 4, berarti masih punya hutang 4. Nah, jadi bentuk sederhananya seperti ini. Bapak kasih contoh lagi yang lain, kita kerjakan yang ini, ya. Nah, yang sejenis yang mana? Yang sejenis yang mana? Ini dan ini, ya. Berarti 2A sama 7A, berarti tulis 2A tambah 7A, biar tidak pusing dulu. Sekarang yang B-nya. Yang B-nya 3B dan min 2B, ya. Min 2B, ingat. Berarti plus 3B dikurangi 2B, ya. Sekarang yang konstantanya yang nggak ada A atau B-nya. Yang nggak ada A atau B-nya. Min 2 dan plus 1. Berarti min 2 ditambah 1. Gitu ya. Baru kita jumlahin yang sejenis 2A tambah 7A. Punya 2 apel. Nambah lagi 7 apel. Berarti tinggal 9 apel. Kemudian punya 3 buah dikurangi 2 buah. Berarti sisa 1 buah kan. 1B boleh ditulis 1B, boleh ditulis B doang. Gitu. Kemudian hutang 2000 baru bayar 1000, ya. Hutang 2000 baru bayar 1000. Berarti masih punya hutang 1000. Nah, ini bentuk sederhananya. Bisa ya? Silahkan dilatih terus. Oke, lanjut. Nah, sekarang mengalihkan persamaan. Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, caranya gimana? Berarti Bapak punya A ditambah 5, kemudian dikali A min 6, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah perkalian. Ini dikali ini, dikali, ini kali ini, ya. Ini kali ini, dan ini kali ini. Sekarang A kali A, berarti A pangkat 2 atau A kuadrat. A kali min 6, berarti ini kan A-nya positif, min 6-nya minus, berarti min 6A gitu ya. Plus 5 dikali A, berarti plus 5A gitu. 5 kali 6, plus kali minus, minus. 5 kali 6, 30. Gitu ya. Saya Bapak ulangi, A kali A kuadrat. A kali min 6, min 6A. A kali 5 kali A, 5A. 5 kali negatif 6, negatif 30. Nah, ini kan ada yang sejenis nih. Nih, ada yang sejenis. Berarti yang sejenis bisa kita tambah. Kalau yang nggak sejenis nggak bisa, gitu ya. A kuadrat kan nggak ada yang sejenis. A kuadrat, hutang 6 apel, baru bayar 5 apel. Berarti masih punya hutang 1 apel. 1A atau A doang boleh. Kemudian dikurangi 30. Nah, gini jadinya. Mengalihkan. Ya, bisa. Oke, lanjut. Sekarang soal cerita. Jadi Bapak punya persegi panjang, ya. Persegi panjang. Persegi panjang. Anggap aja lurus ya. Mohon maaf. Lebarnya itu X. Lebarnya itu X, ya. Panjangnya 3 kali lebar. Panjangnya itu 3 kali lebar. Lebarnya kan X.
berarti panjangnya 3 kali lebar. 3 kali X, berarti 3X. Ngerti ya? Jadi kalau lebarnya itu X, panjangnya itu 3 kali lebar. Tadi kan lebarnya X, ya kan? Berarti 3 kali lebar 3 dikali X gitu ya. Berarti 3X gitu. Ya. Jangan bingung, gak usah bingung ya. Sekarang kelilingnya itu sama dengan 48. Maka panjang persegi ditanya panjangnya berapa gitu. Ada yang tahu rumus keliling? Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar gitu. Udah dimasukin aja ya, dimasukin aja. Berarti keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya berapa? 48 ya. 2 dikali panjangnya berapa? 3X. 3X. Lebarnya berapa? X ditambah X ya. Tambah X. 3X tambah X berapa? 4X. Berarti di sini ya. 48 sama dengan 2 dikali 4X. Nah, kalau buka kurung gini, 2 buka kurung berarti artinya dikali. Berarti 48 sama dengan 2 kali 4X. 2 kali 4, 8X. Nah, kalau gini gimana caranya? Berarti tinggal dipindah aja. 48 sama dengan 8-nya pindah ke bawah. Sama dengan X. Berarti 48 bagi 8, nah, X-nya ini 6. Ya, X-nya ini 6. Tadi P kan 3 kali X. Ya, P kan 3 kali X. Berarti P sama dengan 3 kali X. X-nya 6, berarti 3 dikali 6. Sama dengan 18. Jadi panjangnya adalah 18. Gitu ya. Supaya bisa lebih rapi, Bapak ulang lagi. Jadi Bapak punya persegi panjang. Lebarnya ini X, panjangnya ini 3 kali X. Ini lebar, panjangnya ini 3 kali X, gitu ya. Kelilingnya itu 48. Kita tahu rumus keliling itu sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, gitu ya. Nah, dimasukin. Kelilingnya adalah 48. 2, panjangnya berapa? Nih, 3X. Masukin di sini 3X. Lebarnya berapa? X ditambah X. Ya. 48 sama dengan 2. 3X tambah X. 3 tambah ini kan 1 ya. Jadi 3 tambah 1 berapa? 4X gitu ya. Lanjut di sini. 48 sama dengan 2 dikali 4 nih. 2 kali 4X berapa? 8X gitu. Berarti 48 dibagi 8 sama dengan X. Jadi 8 ini pindah ke sini boleh di bawah. Jadi 48 bagi 8 berapa? Kan 6. X-nya ini 6. Nah, ini X-nya ini baru lebar. Kita kan nyari panjang. Tadi panjang itu 3 kali X. Berarti panjang sama dengan 3 kali X. Panjangnya ini 3 dikali 6. Berarti panjangnya adalah 18. Begitu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan dipelajarin dan ditulis di buku tulis masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.